A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diizinkan untuk bertemu. Semoga dalam pertemuan ini Anda dan kita semuanya dalam keadaan sehat jasmani, lebih-lebih dalam keadaan sehat rohaninya. Untuk itu pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah bimbingan kerohanian, di mana bimbingan kerohanian ini mengajak hati untuk mengesahkan Tuhan. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah tema, yaitu wahyu yang pertama kali disampaikan oleh Allah. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Di sini bahwa diceritakan dari hadis Siti Aisyah, bahwasanya Siti Aisyah itu adalah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, istri beliau yang terakhir atau bisa dikatakan yang termuda. Kalau istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu istri pertamanya adalah Siti Khadijah. Dan di sini menceritakan riwayat dari hadis tersebut tentang wahyu yang pertama yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa wahyu pertama yang disampaikan oleh Allah itu? Wahyu yang pertama disampaikan oleh Allah terhadap Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yaitu surat Al-Alaq. Di mana surat Al-Alaq ini disampaikan, dikenal sebagai Iqra atau bacalah, dan di mana pertama kali surat ini disampaikan yaitu di Gua Hira. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal ladzi akram alladzi 'allamal bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalam innal insana yataqlayataqo. Ara'ayhus taqna inna ila rabbika rujaa. Ara'aital ladzi yanha abadan idza zalla. Ara'aita in kana alal huda au amara bit taqwa. Ara'aita in kataba wa tawalla alam ya'lam bi anallahu yara. Qala la ilam yantahil lanas fa'am bin nasiyah. Nasiyatin katibatin qati'ah. Fal yad'u nadiyah. Sanadus sabaniyah. Kala la tutihu wasjud wa qatarib. Shadaqallahul adzim. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya, sekali-kali tidak. Sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Apabila melihat dirinya serba cukup, sungguh hanya kepada Tuhanmulah tempat kembali. Bagaimana pendapat kalian orang yang melarang seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat? Bagaimana pendapat kalian jika dia yang dilarang sholat itu berada di dalam petunjuk?
atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah. Bagaimana pendapat kalian jika itu mendustakan dan berpaling? Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha melihat? Sekali-kali tidak. Sungguh, jika tidak berhenti seperti itu, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Maka biarlah dia memanggil golongannya, kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah. Sekali-kali tidak. Janganlah kalian patuh kepadanya dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Bahwasanya beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu diberikan sebuah wahyu oleh Allah pertama kali, yaitu terjadi di dalam Gua Hira. Di mana Gua Hira tersebut beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Dan Jibril membawa wahyu yang pertama kali adalah surat Al-Alaq. Kalau secara syariat diceritakan, wahyu itu diberikan oleh malaikat Jibril. Bagaimana secara hakikatnya di sini? Secara hakikatnya itu terjadi pada dirimu, kepada siapapun yang mana manusia itu tersebut mau menerima ajaran-ajarannya Allah. Dan siapa malaikat Jibril itu? Malaikat Jibril itu adalah hakikatnya warid yang ada di dalam dirimu, yang ada di setiap manusia, yang akan menuju sampai dan bertemu kepada Allah. Itulah saudara-saudaraku, hakikatnya didatangi oleh malaikat Jibril. Dan ini disampaikan oleh malaikat kepada Rasulullah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad dengan menggunakan nama Tuhanmu, dan Tuhanmu itu adalah Alladzi. Alladzi itu adalah maksudnya hidup yang menjadikan manusia. Rasulullah itu disampaikan oleh malaikat Jibril, pertama kali disampaikan Iqra, bacalah. Nabi Muhammad menjawab tidak bisa. Yang kedua kali juga begitu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, oleh malaikat Jibril. Nabi Muhammad pun tidak bisa. Lalu sampai ketiga kalinya disampaikan jawabannya Rasulullah, katanya, saya belum bisa membaca. Hal inilah terdapat sesuatu makna yang terkandung di dalamnya. Kenapa Rasulullah itu terjadi sampai 1, 2, sampai dengan 3 kali. Kalau dilihat dari kandungan isi dari surat Al-Alaq, di situ sebetulnya manusia yang terjadi di dalam diri kita ini bisa dapat mengerti. Yang pertama yang harus dilakukan adalah kita harus mau belajar terlebih dahulu. Ya. Itu maksudnya seperti itu. Artinya apa? Artinya adalah dalam perjalanan menuju kepada Allah, dirimu itu harus belajar tentang ilmunya terlebih dahulu. Maksudnya belajar ilmu tentang hakikat menuju makrifat. Kalau kita bersikeras, iman kita hanya duduk di syariat saja, dan duduknya masih di nurul iman, sampai kapanpun
sampai dunia ini kiamat, Anda tidak akan pernah bisa bertemu dengan Allah. Karena yang namanya pelajaran kerohanian, pelajaran makrifat itu letaknya adalah di ruh atau di hati. Jadi kita harus mengerti terlebih dahulu, belajar terlebih dahulu mengenai tentang ilmu hakikat menuju makrifat. Allah akan mengajarkan terhadap manusia apa yang manusia tersebut tidak mengerti, tidak memahami. Jika manusia itu betul-betul hatinya ingin bertemu Tuhan, betul-betul mereka ingin melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebenar-benarnya, maka mereka manusia tersebut akan dituntun oleh Allah sendiri. Itu merupakan janjinya Allah. Tetapi pada kenyataannya di lapangan masyarakat ini, mereka itu hanya percaya Tuhan itu ada, Allah itu ada, tetapi masih hanya katanya orang, belum bisa membuktikan sendiri, belum bisa melihat sendiri. Kalau hati kita belum bisa membuktikan sendiri, itu artinya persaksian kita itu belum benar. Seperti halnya saya katakan, kalau saya ini dipanggil di suatu pengadilan, terus dijadikan saksi, sedangkan saya tidak pernah melihat kejadian, apakah dikatakan itu saksi yang benar atau tidak? Nah, tentu merupakan saksi yang palsu. Nah, begitu pula dengan kita, apalagi khususnya saudara-saudara kita yang Islam. Mereka bersaksi tetapi palsu hanya di mulut. Belum bisa membuktikan sampai dengan ilallahnya. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Kenapa Iqra ini, ayat ini kok diturunkan oleh Allah pada zaman waktu dulu? Karena memang banyak manusia itu hatinya telah melampaui batas dari perbuatan hati yang menyekutukan Tuhan. Hatinya sudah tidak mengenal etika pada Allah. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk hatinya telah berselingkuh terhadap syahwatun dunia, berselingkuh terhadap kesenangan-kesenangan duniawiah. Wahyu yang pertama ini menunjukkan bahwasanya manusia itu bisanya sampai pada tujuannya, dia harus belajar terlebih dahulu. Jika kita atau Anda mau menuju suatu tempat yang Anda belum tahu, tentu Anda harus belajar kepada orang yang sudah tahu. Jangan kita ini ingin bertujuan ke Jakarta. Jalannya ke Jakarta saja kita belum tahu. Naik apa, nyampe sana gimana. Nah, kalau hanya nekat, ujung-ujungnya tujuannya bukan ke Jakarta, malah tujuannya ke Madura. Itu sama halnya seperti itu. Hati kita ingin bertemu dengan Allah, tentu kita harus belajar terlebih dahulu kepada orang-orang yang sudah paham dan sudah mengerti. Mengapa wahyu ini diturunkan? Ya karena memang pada waktu itu banyak manusia hatinya telah melampaui batas. Seperti halnya yang terjadi di zaman sekarang. Hatinya telah berbuat sesat, hatinya berbuat dolim pada Allah. Iqra
bacalah. Di dalam ayat ini dijelaskan, disuruh membaca. Kalau secara syariat, secara mata, jasad jasmaniah ini, kalau dipahami dengan menggunakan akal, ayat Iqra bacalah, itu artinya membaca tulisan Arab yang ada di dalam Al-Quran. Tetapi sisi hakikatnya Iqra itu adalah disuruh menghayati terhadap apa kandungan di dalam Al-Quran ini. Disuruh menghayati apa yang diberikan kepada Allah sebetulnya. Tetapi kenyataannya di masyarakat pada umumnya hanya ditelan mentah-mentah tanpa dikupas buahnya itu seperti apa. Iqra bacalah. Kalau orang awam ya suruh membaca seperti membaca Quran. Tetapi sebetulnya dari ayat ini pada hakikatnya adalah Iqra itu menghayati apa-apa yang disampaikan oleh Allah dari ayat per ayatnya. Baik secara tulisan, secara ciptaan, secara tersurat ataupun tersirat. Anda tidak akan pernah bisa wusul kepada Allah manakala diri panjenengan beragama atau mungkin mengenal Allah itu hanya di sisi akal. Allah itu tidak bisa menggunakan akal, tetapi harus menggunakan ainul basiroh, menggunakan hati, rasa, atau iman. Nanti baru kita ditunjukkan jalan oleh Allah manakala diri kita benar-benar ingin bertemu dengan Tuhan. Yang dimaksud membaca itu adalah melakukan perubahan-perubahan kelakuan-kelakuannya hati, menghayati, memahami semua apa yang diberikan oleh Allah, lalu Anda lakukan, praktekkan secara istiqomah. Itu makna daripada Iqra. Pengenalan terhadap Allah, hidup yang menciptakan manusia itu. Mengapa sih kita ini harus pengenalan terhadap Allah atau hidup tersebut? Karena pada dasarnya kebanyakan manusia ini mayoritas mereka itu mengatakan memang secara lisan, mayoritas itu manusia mengatakan mereka bertuhan. Tuhanmu siapa? Allah. Mereka hanya mengucapkan hanya sekedar lisan, tidak bisa membuktikan mana Tuhannya, yang penting ada. Tidak bisa seperti itu. Kita harus menyaksikan sendiri. Ya, makanya Iqra pertama kali ayat ini, wahyu yang pertama kali disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah itu disuruh membaca apa-apa yang tersurat ataupun tersirat, bahkan yang tercipta. Ya karena memang kebanyakan manusia itu mereka mengatakan bertuhan, tetapi sebetulnya hati mereka tidak bertuhan. Mulutnya memang mengatakan bertuhan. Mulutnya memang mengatakan Tuhanku Allah. Tetapi hatinya itu tidak menuhankan Allah. Menuhankan syahwatun dunia. Contohnya apa syahwatun dunia itu? Anak, istri, suami, pekerjaan, jabatan, dan lain-lain sebagainya itu. Yang hatinya condong terhadap makhluk, tidak condong terhadap hidup yang memiliki nama Allah. Itulah yang dikatakan mereka itu mengatakan bertuhan, tetapi hatinya sebetulnya belum menuhankan Allah.
Banyak manusia yang hatinya lari pada Allah, hatinya menuju selain Allah, yang sering kami sebut adalah kesenangan-kesenangan duniawi. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, seandainya manusia ini bisa melihat alam barzah, di situ manusia banyak yang menjerit, banyak yang menyesal. Kenapa mereka menyesal? Ya karena mereka itu nanti tatkala nyawanya akan dicabut oleh Allah, itu akan dibukakan hijab. Ternyata amal saya selama ini tidak berguna. Ternyata kebaikan saya selama ini tidak ada manfaatnya. Itu semuanya dibukakan oleh Allah. Tetapi manusia ini kebanyakan mereka tidak takut dengan hal itu. Tetapi kalau mereka betul-betul ingin kembali kepada Allah, ya mereka pasti akan melakukan taubatan nasuha. Karena kenyataannya pada zaman sekarang pun masih banyak ditemukan banyak manusia itu tidak menuhankan Allah bagi saudara-saudaraku yang Islam, tetapi menuhankan selain Allah. Inilah fakta. Hatinya condong terhadap makhluk, tidak bisa condong terhadap hidup yang memiliki nama Allah. Intinya pada pertemuan kali ini, wahyu yang pertama kali disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah surat Al-Alaq, Iqra, yaitu bacalah. Di mana untuk sampai pada Allah harus belajar ilmunya terlebih dahulu, memahami yang tersirat, yang tersurat, dan yang tercipta. Dan untuk menerima ajaran-ajarannya Allah itu, panjenengan Anda harus mau mencari guru akhirat. Engkau pasti akan mengenal Tuhanmu. Jangan mengenal guru dunia. Contoh guru dunia itu seperti apa sih sebetulnya? Kalau guru dunia itu contohnya saja. Jika saya ini mengajarkan bagaimana saya supaya dapat amal yang banyak, bagaimana saya mendapatkan surga, bagaimana saya nanti terhindar dari neraka. Itulah sebetulnya guru dunia yang dimana mereka beramal, mereka beribadah, masih ada tendensi-tendensi terhadap makhluk, belum bisa lillahi ta'ala. Jadi orang yang pertama mendapatkan wahyu dari Allah yaitu orang yang pintu hatinya itu mau membuka diri, mau menerima, sadar dan menyadari untuk menerima ajaran Allah, hakikat menuju makrifat, memahami ilmunya, mempraktekkan ilmunya, selalu melakukan secara istiqomah. Nah, disitulah kita baru diterima oleh Allah. Lalu diterimanya wahyu dalam gua Hira itu adalah tempat di dalam bermunajat dirimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah saudara-saudaraku sedikit yang kami sampaikan, walaupun sedikit mudah-mudahan bermanfaat. Kalaupun belum bisa bermanfaat sekarang, ya mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk anak cucu kita kelak nanti sampai dengan yaumil kiamah. Untuk itu saudara-saudaraku, pada kesempatan kali ini cukup sekian. Jika ada kata-kata yang salah atau mungkin kurang berkenan di hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.